Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurnita Sulistiawati, Prodi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana, dengan nomor NIM 4322000141. Kali ini saya akan membahas tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Bagaimana latar belakangnya? Latar belakangnya adalah sebagai berikut. Bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk melakukan komunikasi dan melakukan hubungan interaksi. Hal inilah yang membuat bahasa jadi tidak bisa dihilangkan. Hilang bahasa sama saja dengan hilangnya kehidupan sosial manusia tersebut. Dalam pemakaian bahasa, memiliki banyak keberagaman di setiap wilayah, daerah, bahkan negara. Keberagaman bahasa ini mampu membuat manusia atau seseorang yang melakukan komunikasi bersama akan sulit memahami satu sama lain. Di Indonesia, yang banyak memiliki daerah dan suku yang berbeda menjadi bukti. Penggunaan bahasa yang berbeda menyulitkan warga negaranya untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, negara Indonesia membuat satu bahasa yang dapat menyatukan kawasan setiap daerahnya untuk dapat berkomunikasi, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya. Dengan adanya ketentuan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi patokan daerah-daerah yang ada di Indonesia melakukan hubungan dan interaksi. Seiring perkembangan zaman yang terus mengalami kemajuan, banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan. Banyak remaja di era modern ini mengubah bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi bahasa gaul. Bahasa gaul ini memunculkan istilah-istilah baru. Munculnya istilah-istilah baru ini dikarenakan adanya modifikasi dari bahasa Indonesia yang memiliki makna yang dapat berbeda dengan makna asli Indonesia itu sendiri. Bahasa gaul, bahasa yang dipercaya menambah kepopuleran para pengguna dan dapat dipandang jadul bagi seseorang yang tidak menggunakan bahasa tersebut. Pandangan ini yang membuat perkembangan bahasa gaul menjadi meningkat pesat. Akibatnya, kelompok yang awalnya tidak merespon atau terpengaruh pada bahasa gaul tersebut, lama-kelamaan karena sering mendengar dan sering melihat, maka orang tersebut akan terpengaruh menggunakan bahasa gaul tersebut. Lalu bagaimana pembahasannya? Pembahasannya kita bahas tentang pengertian bahasa terlebih dahulu. Bahasa menurut KBBI adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota sesuatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Menurut Wibowo 2001-3, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi dalam kurung dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrer dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Sementara menurut Walija, bahasa adalah alat guna berkomunikasi yang sangat menyeluruh serta efektif untuk mengucapkan pesan, perasaan, maksud, ide, dan pendapat guna orang lain. Fungsi-fungsi bahasa. Apa sih fungsi bahasa? Jadi fungsi bahasa itu dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa bersepakat dengan fungsi bahasa adalah yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa. Yang kedua, fungsi berkomunikasi dalam bahasa. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Yang keempat, fungsi kontrol sosial dalam kurung direktif dalam bahasa. Di samping fungsi-fungsi utama tersebut, menurut Gorskerov menambah beberapa fungsi lain. Yang pertama, fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Yang kedua, fungsi lebih memahami orang lain. Yang ketiga, fungsi belajar mengamati dunia.
bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Dan yang keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Ada juga yang kelima, mengembangkan atau memengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Yang keenam, fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Bagaimana penggunaan bahasa baku? Bahasa baku itu merupakan bahasa yang sangat penting dalam penggunaan bahasa formal. Ya, penggunaan bahasa baku memiliki pengaruh pada saat melakukan komunikasi yang formal. Di antaranya, yang pertama, komunikasi resmi atau tertulis. Contohnya seperti apa? Contohnya surat menyurat, pengumuman resmi, undangan resmi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, wacana teknis. Contohnya, laporan resmi, karangan ilmiah, buku pelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, pembicara di depan umum. Contohnya apa? Ceramah, kuliah, pidato, presentasi. Yang keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati. Contohnya, guru terhadap murid, rapat instansi tertentu, dan pembicara negara. Bagaimana dengan pengertian bahasa gaul? Bahasa gaul dapat juga disamakan dengan bahasa prokem dan slang, yang artinya ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1970-an, yang kemudian digantikan oleh ragam yang disebut sebagai bahasa gaul. Seiring berjalannya waktu, bahasa prokem yang berasal dari Jakarta mulai menyebar ke daerah lain di seluruh Indonesia. Artinya, bahasa gaul merubah struktur penulis dan pengucapan bahasa Indonesia. Berikut adalah struktur bahasa gaul yang banyak digunakan. Yang pertama, penggunaan awalan e. Kata emang itu bentukan dari kata memang yang disisipkan bunyi e. Di sini jelas dilihat terjadi pemendekan kata berupa menyilang huruf depan M, sehingga terjadi perbedaan saat melafalkan kata tersebut dan merancu dari kata aslinya. Yang kedua, kombinasi K, A, dan G. Contohnya gimana? Kata kagak bentuk dari kata tidak, yang bunyinya T diganti dengan kad. Huruf konsonan pada kata pertama diganti dengan huruf K, huruf vokal I diganti A, huruf vokal kedua diganti G, sehingga tidak menjadi kagak. Yang ketiga, sisipan E. Kata elemen atau kata teman merupakan bentuk dari kata teman yang huruf vokal A menjadi E. Hal ini menjadikan terjadinya perbedaan pelafalan. Contohnya seperti apa? Contohnya itu bisa berupa kata iya menjadi ea, gitu ya. Jadi ada juga perubahan kata i atau kata a menjadi e. Dan tadi contoh yang saya ucapkan. Bagaimana dengan simpulannya? Simpulannya adalah, jadi fenomena bahasa pergaulan di Indonesia dimulai dari kota yang bernama Jakarta. Bahasa gaul ini memunculkan istilah-istilah baru yang merupakan hasil perubahan dari penulis bahasa dan pengucapannya. Bagaimana dengan sarannya? Sarannya adalah kurangilah bahasa gaul dalam pengucapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab bahasa merupakan cerminan sikap dari seseorang. Semakin banyak seseorang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka banyak yang menganggap kepribadian orang tersebut bagus. Dan ingat, kecerdasan pertama seseorang adalah kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan bahasa. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang baik dan benar merupakan hal yang wajib kita bisa lakukan atau kita terapkan. Karena ketika kita ingin meningkatkan kecerdasan kita, kita harus bisa juga meningkatkan bahasa kita. Baiklah,
itu merupakan presentasi fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.